Shalom. Ya, puji Tuhan. Kita masih diberi kesempatan saat ini untuk berjumpa walaupun hanya secara online dalam acara ibadah kebaktian Minggu tanggal 6 Maret tahun 2022. Saat ini saya berdiri menghadap ke kamera yang dimainkan oleh ponakan kami, Mas Cucu. Kemudian Bapak, Ibu, Saudara, saya percaya dan anak-anak dan cucu-cucu semuanya melakukan ibadah online di rumah masing-masing. Ya, puji Tuhan. Sudah barang tentu tidak mengurangi penyembahan kami kepada Tuhan Yesus. Dan kita selalu terus berdoa bagi Bapak kita, Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yusuf Triwidodo, agar Tuhan Yesus selalu terus memulihkan baik keluarga, terlebih Bapak Pendeta Yusuf Triwidodo yang semakin hari semakin baik, semakin dipulihkan. Amin, itu harapan kita. Di dalam persekutuan dengan Allah, maka jerih payah kita tidak akan sia-sia. Puji Tuhan, haleluya. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih dalam tema tahunan, yaitu keluargaku adalah keluarga Allah. Diambil dari ayat tema Yosua pasal 24, kami ambil satu ayat 15. Bunyinya, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kaum diami ini. Kemudian penekanan Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, inilah yang menjadi penekanan, tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, firman Tuhan memberkati kita tentang hak sebagai keluarga Allah pada saat kita masih hidup di dunia. Sudah barangkali ada hak sebagai keluarga Allah yang akan kita terima pada saat kita sudah tidak ada di dunia ini. Namun pagi ini atau saat ini firman Tuhan akan memberkati kita tentang kewajiban. Ya, ada hak, pasti ada kewajiban. Kewajiban sebagai keluarga Allah. Contohnya, kabarkan Injilnya ke seluruh bangsa, jangan takut dan jangan gentar. Itu salah satunya. Dan banyak kewajiban yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita tinggalkan. Sebagai keluarga duniawi, pada saat saya masih kecil, di rumah tangga orang tua saya ada pembagian tugas. Saya dengan kakak saya setiap pagi bangun pagi-pagi membersihkan halaman depan. Ya, agak luas halamannya. Kemudian kakak saya membagi dua, di garis seret, wis awakmu milih kiri apa kanan. Saya milih kiri, dia yang kanan balapan membersihkan ke belakang, saya lewat
samping kiri, terus ke belakang sampai ke tempat sampah. Berkeringat, sudah tidak dingin, setelah itu mandi, berangkat sekolah. Demikian pula kita keluarga Allah masing-masing punya tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Sudah barang tentu sesuai dengan talenta yang diberikannya oleh Allah kepada kita masing-masing. Allah yang mengutus, pasti Allah yang merancangkan. Demikian pula Allah juga yang akan menyertai kita. Karena itu kita tidak perlu ragu di dalam melakukan kewajiban kita sebagai keluarga Allah. Ya, yang perlu diingat bahwa di dalam melayani pelayanan di gereja di mana tidak lepas dari risiko. Ya, yang namanya risiko pasti ada. Orang tidur saja ada risikonya, gigit nyamuk atau dan lain sebagainya. Apalagi orang beraktivitas melayani Tuhan. Tetapi hendaklah jangan yang dipandang risiko itu. Risiko kecil kalau terus dipandang akan menjadi semakin besar, semakin besar, semakin besar. Namun pandanglah Allah yang mengutus kita, pandanglah Allah yang kita layani. Sehingga nanti tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita tidak akan mengalami kesulitan. Sebagai contoh, mari kita baca di dalam Matius pasal 12. Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Kami akan bacakan ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Ya, pada saat Tuhan Yesus berbicara, katakan di sini, bukan bapak ya, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha ingin menemui dia, ingin menemui Yesus. Maka seorang yang ada di situ berkata kepadanya, berkata kepada Tuhan Yesus, lihatlah itu ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau. Orang ini melapor. Maksudnya melapor pada Tuhan Yesus bahwa ibumu dan saudara-saudaramu berdiri di luar dan berusaha untuk menemui engkau. Kemudian ayat 48, tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku? Tanda tanya ya. Dan siapa saudara-saudaraku? Tanda tanya. Ya, Tuhan Yesus setelah menerima berita bahwa ibunya dan saudara-saudaranya ada di luar dan ada orang lapor, itu ibumu, saudaramu menunggu di luar. Jawab Yesus, siapa ibuku? Kemudian dan siapa saudara-saudaraku? Maka ayat 49 dikatakan, lalu katanya kepada Tuhan Yesus kepada orang yang lapor ini, sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini loh ibuku, ini loh saudara-saudaraku. Ini para murid ditunjuk, ini ibuku, ini saudara-saudaraku. Sebagai ayat 50, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Dengan tegas Tuhan Yesus, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Ya, bagi yang laki-laki. Kemudian, dialah saudaraku perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian dialah ibuku. Tidak ada bapakku ya, bapak di surga. Kami ulangi, kami pertegas ayat 50.
Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi dengan demikian bisa diartikan keluarga Allah. Keluarga yang diakui Tuhan Yesus sebagai saudara. Siapa dia? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu keluarga Allah. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Dialah saudaraku laki-laki. Dialah saudaraku perempuan. Dan dialah ibuku. Jemaat Efrata yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian saya ingin bertanya kepada panjenengan, bagaimana kita melihat ayat 50 ini? Bagaimana kita melihat ayat 50 ini? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki. Nah, oleh sebab itu, para laki-laki, saudaraku para cowok, oleh karena itu sumangga para kakung untuk melakukan kehendak Bapa. Salah satu yang besar, kabarkan Injil. Maka Yesus akan mengakui panjenengan sebagai saudara laki-laki. Yesus akan mengakui saudara sebagai cowok, saudara cowok. Gusti Yesus badhe ngakeni mbok bilih panjenengan sederek kakung, sedulurku lanang. Berarti keluarga Allah kan, Yesus sudah mengakui dengan catatan para laki-laki melakukan kehendak Bapa. Kemudian bagaimana para cewek? Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku perempuan. Oleh karena itu, ibu-ibu, saudara-saudaraku, para cewek, para wanita, para perempuan, marilah para perempuan, sumangga para putri nindakaken menapa ingkang dados kersanipun Allah Sang Rama. Melakukan apa yang jadi kehendak Bapa, maka Tuhan Yesus akan mengakui bahwa panjenengan dianggap sebagai saudaraku perempuan. Gusti Yesus badhe ngakeni panjenengan sebagai minangka sedulurku wadon. Ya, jelas ya. Sangat jelas sekali. Apabila melakukan kehendak Bapa di surga. Kemudian saya punya gambaran ini. Ada seseorang diutus masuk ke suatu daerah yang sangat rawan bagi Tuhan Yesus. Daerah ini ada satu kelompok yang sangat kejam. Dia ingin membunuh Tuhan Yesus. Sangat benci Kristus. Termasuk ingin membunuh para pengikut Yesus. Kemudian panjenengan umpamanya diutus, silakan masuk ke daerah itu dengan memakai kaos yang bergambar Tuhan Yesus. Ya, kira-kira piye? Wah, mesti mek wah piye yo? Ya apa yo iki? Seperti ceritanya putranya Mas Yogi yang kecil, Tito. Pada saat dia main-main di rumah Mbah Yono, bapaknya ibunya ngajak pulang. Nggak mau, saya nggak mau, ingin main. Wes bengi, nggak mau. Kemudian ibunya lari bersembunyi. Wah, bengok-bengok piye mama aku kok ditinggal mulai piye toh iki piye. Saya melihat tertawa itu. Anaknya masih kecil, kira-kira umurnya masih 2 tahun kalau nggak salah. Atau paling 3 tahun. Iso piye toh iki mama iki lho piye. Aku kok ditinggal
pulang, aku masih ingin main. Seperti itulah respon orang yang diutus tadi. Demikian pula yang ada di dalam benak hati para murid ketika Yesus mengajak kembali ke Yudea. Seperti anak Tito yang saya ceritakan. Ya, siapa namanya? Cio. Ya, saya di Dekte Mas Jojo, Cio bolak-balik kok Tito. Piye to iki piye to? Ini juga seperti itu, para murid Yesus ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 7. Saya suka mengambil ayat dari Yohanes pasal 11 ini. Di mana serinya Lazarus dibangkitkan. Banyak ayat yang bisa kita ambil pelajarannya. Ayat 7 dikatakan, tetapi sesudah itu ia berkata kepada para murid-muridnya, Tuhan Yesus ini ya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Mari kita kembali lagi ke, berarti ini pernah di Yudea. Di sana Tuhan Yesus pernah dibandemi batu, pernah akan dibunuh di Yudea. Dia salah satu provinsi. Kota Yerusalem, kota kecil Yerusalem juga termasuk dalam wilayah Yudea. Desa Betani, tempat Lazarus sakit, Maria Marta di Betani, desa kecil, juga dalam wilayah Yudea. Ketika para murid diajak kembali ke Yudea, ya seperti itu tadi, iki piye to iki? Padahal biyen wis tau digemplangi watu. Duh, kok mengajak ke sana lagi Tuhan Yesus? Bingung. Ya bingung, lebih baik bingung daripada gak bingung tapi sajane gak ngerti. Nek bingung berarti ngerespon. Tapi gak ngerespon belas, saya khawatir nanti gak mengikuti gitu. Mohon maaf. Ya, seperti yang dikatakan ayat 8. Yohanes 11:8. Sesudah Tuhan Yesus mengajak, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8 dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau akan kembali ke sana? Nah inilah, para murid Yesus melihat resikonya, teringat pada saat mengikuti Tuhan Yesus dilempari batu. Kita tahu bahwa Yudea adalah tempat sangat rawan bagi Tuhan Yesus dan bagi para pengikutnya. Kemudian kalau kita cermati ayat 8, kata murid Yesus, ya Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Ini kelihatannya Tuhan Yesus mengkhawatirkan para murid Yesus mengkhawatirkan keselamatan Tuhan Yesus. Sebetulnya yang ada dalam benak hati, mereka ingin menutupi ketakutannya. Takut. Jangan-jangan, ya tidak dilempari, sampai dibunuh. Itu yang ada dalam benak. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Seharusnya para murid tak perlu takut risiko apapun. Harusnya melihat siapa pribadi yang mengajak itu siapa. Sudah diikuti beberapa tahun, mungkin lebih kurang 3 tahun. Para murid 12 murid mengikuti terus. Seharusnya tahu pribadinya siapa dia, apa keistimewaannya. Sehingga tidak perlu takut. Mereka pasti sering melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, sehingga nggak perlu takut. Tak ada alasan untuk takut. Karena selalu bersama Tuhan Yesus. Ya, yang perlu menjadi catatan bagi saudara dan saya sebagai keluarga Allah, dalam melakukan kewajiban tidak boleh ada ketakutan dan tidak boleh ada keraguan. Marilah kita mandang siapa yang utus, siapa Tuhan. Jangan dipandang masalahnya. Kalau masalah ditakuti akan semakin besar dia. Pandanglah Allah. Kemudian bagaimana
untuk mengatasi, menangkal rasa takut, maka kesempatan yang akan datang kami akan bicara bagaimana agar kita tidak takut. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Engkau Allah yang selalu kami sembah, kami puji, terima kasih. Firman-Mu saat ini yang menguatkan kami bahwa kami punya kewajiban di dalam keluarga Allah. Oleh karena itu kami tidak boleh mengabaikan kewajiban. Kami harus melakukan kehendak Bapa. Sehingga Tuhan Yesus mengakui sendiri, kamu adalah saudaraku laki-laki. Kamu adalah saudaraku perempuan. Kamu adalah ibu. Karena semuanya melakukan kehendak Bapa. Kami ingin melakukan kehendak Bapa. Kami percaya, kami tidak takut, kami tidak ragu. Kami tidak was-was, tidak khawatir apapun. Karena kami yang kami lihat adalah Engkau Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa. Puji Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.